Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Keponi. Yang kita hari ini mau bahas Q&A kedua, part kedua. Yang sebelumnya part pertama yang dibawain sama Safa Tamalia. Saya Mutiara Salsabila Putri mau membawakan Q&A yang udah kalian tanya-tanyain. Mulai dari sekarang ya. Pertama nih Pak, ada yang nanya, apa manfaat fitur anti goyang gitu? Anti goyang. Bahasa resminya VR atau IS ya? Iya. Kalau di Canon IS dia, Image Stabilization. Kalau di merek lain ada yang Vibration Reduction. Ini intinya adalah mengurangi kamera shake atau goyang akibat dari kameranya bergetar, bukan dari objeknya. Jadi kalau misalnya melihat orangnya gini, goyang-goyang gini ya, Iya. itu fitur anti goyang itu nggak akan ngaruh apa-apa. Nah, fitur IS atau VR ini dia ada yang ada di lensa, ada yang ada di sensor, tergantung dari mereknya. Intinya adalah dia mengkompensasi getaran dari si fotografer. Jadi misalnya kita motret kan gini nih, kalau tangan kita getar dikit, dia lensa itu ada elemen yang bisa bergetar, ngikutin. Sehingga mengurangi getaran yang muncul dari si yang megang kamera. Ada juga yang sensornya yang gerak, ngikutin. Gitu. Jadi beda merek, beda tipe itnya. Tapi yang lebih efektif sebenarnya yang di lensa, karena yang di lensa ini dia kan lebih fleksibel ya, lebih adjustable. Gitu. Dia bisa mengurangi getaran, ada yang klaimnya sampai 3 sampai 4 stop, cuman ya so-so lah. Gitu. Jadi efektifnya emang sebisa mungkin kita megang kameranya betul dulu. Kalau perlu pakai tripod gitu. Jadi percuma kalau kita motret tapi emang goyang-goyangnya parah, apalagi untuk video ya. Iya. Itu kalau kita goyang-goyangnya parah, ya IS itu nggak akan terlalu bisa bantu banyak gitu. Jadi lebih baik pakai tripod buat video gitu. Kalau video tripod atau pakai lensa wide, pakai rig lagi atau pakai gimbal lagi itu lebih bagus. Karena IS itu dia efeknya kecil. Walaupun kerasa sih kerasa. Jadi better have daripada enggak kan. Tapi jangan kita expect dengan ini udah ada stabilizernya bisa heboh gimana gitu, enggak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apabila kita menggunakan kamera dengan lensa f4/24 sampai 1.5 pada panjang titik fokus berapa agar dapat ruang tajam yang paling luas gitu? Oke, intinya gini, terlepas dari berapa panjang lensanya. Tadi kan 24 1.5. Iya. Terus kita pakai misalnya 18 200, 70 200, 75 250 dan segala macamnya. Intinya gini, kalau tujuan kita mendapatkan ruang tajam yang paling luas, kita gunakan bukaan yang kecil, angka F-nya besar, satu. Yang kedua, kita gunakan focal length atau panjang lensa itu, panjang fokalnya yang paling lebar. Gitu. Jadi semakin lebar dan semakin kecil bukaannya, itu dia akan mendapatkan ruang tajam yang semakin luas. Oh, jadi harus lebar juga Ya, gitu. jadi terlepas berapa focal length lensa, karena tiap lensa kan beda-beda. Iya. Intinya sih pakai F-nya kayak F13, terus F11. Kalau misalnya mau yang ekstrim pakai F-nya di 22, cuman dia kan perlu cahaya yang banyak sekali kan untuk bisa itu. Harus Dan kalau cahaya bukaannya juga. terlalu kecil, misalnya F22 itu dia ada mulai muncul, dia agak soft. Karena terlalu kecil lubangnya juga dia bisa ada distorsi. Jadi kita cari sweet spotnya lensa lah. Sweet spot biasanya di angka 8, 11, 13, dan seterusnya. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaannya yang trik foto potret dong, tips untuk cara ngarahin pose-posenya. Kan suka ada yang bingung gitu modelnya tuh. Kayak aku udah gak ada gaya lagi gitu kan. Ya, kalau untuk gaya tuh gini. Yang pertama bikin si modelnya atau objek yang difotonya tuh nyaman sama fotografernya. Jadi kita mulai dengan mood yang bagus dulu. Jadi sebelum sesi pemotretan tuh udah dibikin nyaman dulu, ajak ngobrol dulu, ajak bercanda, moodnya bagus dulu. Terus si fotografer juga harus siap dengan koleksi sampel. Jadi misalnya di Instagram kan banyak contoh-contoh foto ya. Bisa kasih lihat, ini nanti kamu foto kayak gini ya, kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita harus punya ide dulu banyak di awal. Gitu. Dan kalau orangnya ragu kayak misalnya gini sederhana. Kalau misalnya kita motret orang yang jarang banget difoto untuk foto profil yang serius misalnya. Itu kita bisa akalin dengan si orang itu megang sesuatu, megang pulpen kah, megang map kah, megang dokumen. Itu biasanya dia akan merasa lebih rileks. Iya. Nanti kalau udah berapa jepret, ditaruh barangnya, baru jepret yang lain. Kita tinggal pilih aja, ini bagus yang lagi megang atau bagus yang enggak. Terus aktivitas, jadi jangan terlalu kaku lah, jangan terlalu tegang. Jadi misalnya dia secara natural aktivitasnya ngapain, kita mulai dengan foto seperti itu dulu. Jadi emang foto potret ini sesinya emang agak lama karena bikin orangnya nyaman dulu. Ya harus ada moodnya dulu Ya, gitu. begitu. Selanjutnya, di pertanyaan selanjutnya, apakah bisa foto lighting painting? Light painting. Iya, salah.
Apakah bisa foto light painting tapi sendiri tanpa bantuan orang lain? Bisa. Foto light painting bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi ada triknya. Masalahnya gini, shutter speed terlama di kamera adalah 30 second. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan light painting yang durasinya membutuhkan waktu kurang dari 30 second, tinggal pasang tripod, kasih timer, jepret, beres. Iya. Kalau misalnya lebih dari 30 second, berarti kan harus bob. Biasanya kan pakai asisten kan, atau ada orang lain yang mencetin nahan shutternya. Iya. Kalau nggak bisa itu bisa pakai aplikasi, itu kamera yang udah ada wifi-nya atau infrared sensornya itu dia bisa pakai aplikasi untuk buka shutternya lebih dari 30 second. Atau bisa pakai remote yang kabel, itu dia bisa di lock shutternya lebih dari 30 second. Atau kalau mau agak kreatif sih pakai karet gelang ya, ganjel, shutter speed, shutter buttonnya diganjel supaya dia jepret terus juga bisa. Ya itu lebih kreatif lagi ya. Intinya bisa lebih dari 30 second. Sedangkan kalau untuk proses light paintingnya sendiri kan udah umum lah ya. Maksudnya yang penting kan gimana caranya nahan shutternya terbuka kan. Iya. Itu, jadi itu yang membedakan sendiri dengan dibantu orang lain ya gitu aja. Ya gitu guys, caranya ya dapat trik buat bikin light painting sendiri. Terus ada pertanyaan berikutnya Pak, cara benerin film kontur di kamera analog gimana? Film counter tuh yang di atas yang ada jendela angka nomornya itu. Ya. Kalau itu tuh sebenarnya gimana kameranya, karena tiap kamera kan mekanismenya beda-beda. Kalau itu mungkin lebih cocok nanti kapan-kapan kita coba undang ahli servis kamera kali ya. Karena kalau itu kan di luar ekspertisnya saya. Oh. Nih apa, kan ada gitu teman saya gitu yang apa suka banget gitu sama street photography. Kalau ngajak main tuh ya pasti hunting, street photography kayak gitu. Terus kan karena baru pemula gitu, kamera juga baru ada lensa kit doang kayak gitu kan. Tuh itu apa tekniknya yang bagus tuh kayak gimana? Oke. Yang pertama adalah kita harus respect terhadap apa yang kita foto. Oh. Gitu. Kita nyetrit itu motret kayak misalnya orang yang lagi di jalan, kakek-kakek yang udah tua kan biasa kan gitu ya objeknya, atau ada kayak pemulung atau yang seperti itu. Yang pertama kita foto mereka tuh bukan untuk mengeksploitasi, tapi sebagai bentuk respect kita terhadap mereka yang mereka punya kehidupan seperti itu. Kita respect, kita abadikan dalam bentuk foto. Gitu. Jadi yang pertama adalah tata krama. Attitude kita harus sebagai street photographer tuh harus baik. Kalau bisa ke objek itu mereka jangan sampai tersinggung dengan kehadiran kita. Itu yang utama dulu. Masalah foto nomor 2. Karena street photography itu lebih ke sisi psikologi, sisi sosialnya, aspek sosialnya. Jangan sampai dengan ada kehadiran kita orang merasa offended, orang merasa tersinggung. Nah yang kedua baru masuk ke teknik. Kita bayangkan dulu kita mau streetnya color atau black and white. Terus kita bayangkan kita pengen streetnya tuh yang natural apa adanya atau mau diarahkan dulu. Itu, nah kalau misalnya kayak punya lensa standar, kamera masih basic, nggak masalah, nggak apa-apa. Dulu saya juga mulai dari seperti itu kan. Iya. Semua juga mulainya dari yang basic, nggak tiba-tiba keluarin full frame dengan lensa harga puluhan juta seharga mobil kan, enggak. Iya. Semua mulai dari dasar dan kita manfaatkan, kita maksimalkan apa yang kita sudah punya. Kita coba dulu, kita cari, kita senangnya di zoom atau di posisi wide. Kita belajar approach objeknya dengan baik, kita samperin, kita nyamperinnya gimana supaya mereka mau difoto sama kita. Gitu. Terus yang berikutnya adalah dari exposure. Intinya sih gini, selama gambarnya masih enak dilihat, nggak terlalu gelap banget sampai nggak kelihatan itu apa, dan nggak terlalu terang banget sampai wash out sampai nggak kelihatan itu kok putih, banyak area yang mengganggunya, itu udah cukup sih untuk street. Jadi maksudnya bukan udah cukup ya, maksudnya kalau untuk belajar kita mulai dari memperdalam teknik kan, karena belajarnya itu kan belajar untuk kita refleks kan. Iya. Beda scene kita harus belajar settingan kita gimana. Mulai belajar dari AV dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak harus gua mau nyetrit nih pakai manual biar keren biar gaya, nggak juga. Saya kalau lagi motret bahkan nggak, jangankan nyetrit ya, motret event corporate pun pakai AV juga nggak masalah kok, nggak ada yang larang. Iya. Jangan takut mentang-mentang fotografer harus pakai manual, enggak gitu. Saya udah certified masih pakai AV, biarin aja gitu kan, yang penting hasilnya tuh. Iya benar. Nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Kita mulai dari apa yang bikin kita nyaman gitu. Nyaman pakai AV silakan, nyaman pakai P silakan. Nanti ketika kita udah terbiasa, kita ketemu yang lebih spesifik, kita pindah ke M itu karena kita butuh. Iya. Karena kita tahu, oh ini kalau pakai AV kekurangannya adalah misalnya kita nggak bisa ngerubah shutter speed dengan cepat. Kita nggak bisa ngerubah ISO dengan cepat. Karena kalau kita rubah ISO, shutter speed-nya kan berubah sendiri kan, nggak sesuai yang kita pengen kan. Sedangkan kalau pakai yang exposure adjustment yang plus minus itu, dia meleset gitu. Baru kita masuk ke manual. Baru kita belajar ke teknik yang lebih dalam. Kita refleks. Jadi biasanya kalau udah biasa, itu kita datang ke suatu ruangan atau ke suatu area. Ini saya mau motret ke sebelah sana. Jadi sebelum nyampe ke sana tuh, tangan kita udah cetak itu udah ISO sekian, speed sekian, aperture sekian, estimasi ya.
itu udah tahu bayangan kira-kira merek segala ISO-nya 200, pakai bukaannya pengen yang gede supaya belakangnya agak ngeblur, pakai f-nya sekian, speednya ya kira-kira sekian. Jepret pertama biasanya sih satu jepret juga udah langsung jadi kalau udah sering kan, karena udah biasa. Tapi kalaupun enggak, jepretan kedua harus udah berhasil dong, karena kita udah persiapan. Iya. Yang benar-benar belum bisa tuh dia bingung settingannya gimana. Kalau yang udah mulai belajar itu dia udah tahu bayangan kira-kira mungkin f-nya sekian, speed sekian, ISO sekian. Salah nggak apa-apa, tapi jepret yang kedua biasanya berhasil. Begitu. Jadi yang pertama tadi untuk yang street itu jurnalistik atau street fotografi ya. Yang pertama adalah respect terhadap objek yang difoto. Utamanya itu. Yang sisanya baru teknikal dan art. Art itu gimana? White balance-nya untuk warna, sudut pengambilannya, sepertiga layar atau segala macam apa komposisinya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, settingan yang tepat dong Pak buat apa dokumentasi setiap pas kalau ada acara malam kayak gitu. Settingannya yang bagusnya tuh kayak gimana gitu. Oke. Kalau settingan yang tepat itu sebenarnya dibagi dari dua ya. Kalau fotografi low light khususnya ya. Yang pertama dengan flash, yang kedua tidak dengan flash. Ya kan? Kalau dengan flash kita coba set. Kalau dengan flash intinya gini, kalau objeknya kita foto pakai flash dekat gitu ya, berarti kan fungsi dari shutter speed itu akan digantikan oleh flash durationnya. Jadi kalau misalnya kita pakai flash, objeknya dekat, kita bisa set speednya lambat supaya menghasilkan. Jadi kalau objek itu belakangnya lebih terang. Jadi kalau misalnya kita pakai settingan standar gitu ya, misalnya sesuai standar yang ada di buku manual kan suka ada yang nulis pakai ISO sekian, speednya 1/160 misalnya, terus bukaannya sekian gitu ya. Itu biasa didapat atau pakai auto biasanya ya. Auto itu didapat orangnya terang, belakangnya gelap total kan. Nah, ISO-nya kita naikin, terus kita speednya dilambatin. Nah, si speed yang dilambatin ini akan berpengaruh ke backgroundnya. Semakin lambat speednya, dia backgroundnya akan semakin terang. Terus kalau misalnya pemotretannya tanpa menggunakan flash, itu intinya sih gini, akan jauh lebih baik kita punya foto yang dia noisy dibandingkan dia ngeblur atau goyang. Akan lebih bisa diterima suatu foto itu dia misalnya noise ya, dibandingkan foto itu objeknya mukanya nggak jelas karena dia ngeblur. Jadi intinya gunakan ISO yang tinggi no problem, nggak masalah. Kalau orang dulu zaman dulu saya sering ketemu ada banyak fotografer yang takut menggunakan ISO tinggi. Nah, sebenarnya digital ini yang pertama ISO udah sangat sensor udah bagus. Jadi ISO tinggi pun nggak parah-parah banget kok noise-nya. Yang kedua akan lebih enak ya kalau misalnya gambar kita noisy tapi jelas gitu kan, daripada dia ISO-nya kecil, noise-nya nggak ada tapi gambarnya goyang. Percuma loh gitu, nggak kelihatan ini apa sih. Gitu. Jadi jangan takut dengan ISO tinggi. Sering saya motret ISO 3200, 6400 itu nggak masalah, no problem, asalkan gambar kita jelas. Dan usahakan sebisa mungkin dalam kondisi gelap sekalipun gambar kita tetap terang, karena noise itu hanya akan kelihatan, akan ada dominan di area shadow dan area midtones. Jadi kalau kita foto kita terangnya pas, terangnya enak gitu ya, rata terangnya, si noise itu nggak akan terlalu kelihatan. Begitu. Ditemani juga dengan bukaan yang besar. Jadi pakai lensa kalau bisa lensa bukaan besar, f1.8, f2.4. Terus dengan jangan di zoom, karena kalau kayak misalnya lensa gini, lensa kit 1855 f3,5 sampai 4,5 kalau nggak salah ya. Berarti si f3,5 ini hanya bisa diakses di angka 18 mili, di panjang lensa 18. Kalau lensanya kita zoom, bukannya akan mengecil. Jadi nah, kecil. jumlah cahaya kan semakin kecil. Jadi sebisa mungkin ya udahlah kalau misalnya kita punya lensa yang nggak fix aperture kayak gitu, bukan lensa fix. Pakai bukaan yang besar, pakai settingan yang wide, kitanya yang maju, kita yang ngalah. Begitu. Jadi kalau dalam fotografi itu emang kalau lensanya harus emang kita yang bergerak ya, kita harus bergerak harus gitu ya. Fotografernya yang mau maju. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, satu lagi, buat perbedaan foto sama yang flat sama foto yang hidup gimana tuh, terus terutama teknik yang bagus dalam street fotografi itu kayak gimana gitu. Kalau foto yang flat dengan hidup tuh bisa dibilang yang pertama dari dimensinya itu keluar karena adanya bayangan, shadow. Jadi arah cahaya gitu. Jadi maksudnya posisi cahaya dari mana, arah cahaya dari mana, kamu pantulin cahaya itu kemana, itu akan mempengaruhi dimensi foto. Kayak misalnya let's say foto orang gitu ya, potret. Kalau cahaya flash atau dari depan tembakin, flashnya kamera gitu ya, pakai yang built-in tembakin, foto akan kelihatan flat. Jadi kan depannya kan terang, belakangnya gelap gitu ya. Bayangannya amburadul dan keras gitu kan. Itu flat kan jadinya. Nah, jadinya kan kurang hidup ya. Jadi kan nggak enak dilihat. Nah, kita rubah coba misalnya dengan pencahayaan pakai kanan kiri, cahaya dari kanan kiri kasih softbox segala macam, dimensinya berubah. Shadow yang tadinya keras jadi lebih lembut, lebih halus.
Terus si bayangan tadi juga berpindah posisinya, dimensinya lebih keluar gitu. Jadi intinya sih foto yang berkarakter, foto yang hidup itu gimana kita, yang pertama adalah cahayanya. Arahnya dari mana, bentuknya seperti apa, keras lembutnya gimana. Yang kedua dari warna gitu. White balance-nya tepat dulu. Kalau misalnya kita pengen foto orang yang lagi happy, orang lagi bahagia, misalnya orang wisuda nih, di foto sama kita megang medali segala macam, tapi warna fotonya WB-nya salah, jadi warnanya agak kebiruan dan agak gelap. Jadinya sedih nggak sih kelihatannya? Iya. Ya kan? Gitu. Jadi Jadinya kan sedih tuh. dingin. Tapi kalau misalnya itu dibikin tone-nya agak kekuningan sedikit, dibikin bright, agak over sedikit gitu ya. Iya. Kan kelihatannya lebih wah gitu kan, lebih happy gitu kan, lebih Hangat kelihatannya jadinya lebih ke hangat bawahnya. gitu. Jadi yang mempengaruhi itu. Sama juga kalau misalnya kamu pengen bikin foto sedih gitu ya, pengen foto kesannya kelihatan kayak lagi galau gitu ya. Iya. Tapi warnanya kekuningan, bright, terang benderang gitu kan kayaknya nggak nyampe dong. Iya, jadi Gitu. itu lebih. Nah, dan kalau untuk street, tadi kalau street itu kan ada yang seneng fotonya itu close up, dalam arti ada street photographer yang senang pakai lensa yang wide. Iya. Jadi dia sedekat mungkin dengan objek. Ada yang seneng dia modelnya candid, dia pakai lensa panjang. Jadi itu kembali ke fotografernya sendiri, dia itu personalitinya yang mana. Karena street photography itu lebih ke personalitinya fotografer. Oh. Ini loh gue Iya. nyetrit tuh begini gitu kan. Jadi menunjukkan kalau dia itu personalitinya seperti itu. Dia ingin menunjukkan lingkungan di sekitar dia yang dia lihat menurut mata dia kan. Iya. Gitu. Kalau yang street photographer ada yang seneng yang pakai lensa wide, berarti kan lebih personal itu dideketin objeknya. Kalau perlu diajak ngobrol dulu bisa seperti itu. Ada yang lebih senang candid, menangkap apa adanya pakai lensa panjang seperti itu. Jadi ya itu kembali ke si fotografer itu sebenarnya dia ingin menunjukkan sisi apa gitu. Jadi kita fotografer juga ada preference-nya, ada taste-nya sendiri. Ada yang senang belakangnya blur bokeh. Ada yang senang pakai lensa panjang terus, ada yang senang pakai wide terus. Itu beda-beda. Gimana orangnya? Iya sih, tergantung gimana kita mau ininya. Iya. Oke, pertanyaannya udah habis guys. Kalau ada yang mau nanyain lagi, bisa kalian komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, di share kalau bisa. Ini tuh ilmu ya guys. Oke guys, see you. Kembali lagi.